Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai kebutuhan humas dalam pendidikan yang terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan humas dalam pendidikan dan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan kebutuhan humas dalam pendidikan. Nah, kebutuhan humas dalam pendidikan yang pertama itu ada kerjasama. Nah, kerjasama merupakan menjalin relasi yang baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna lembaga pendidikan. Harapannya yaitu agar program-program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan, baik intrakurikuler yang merupakan proses belajar mengajar, kegiatan field trip, karya wisata, home visit, kegiatan penilaian harian, penilaian semester, penilaian akhir semester, ujian sekolah, ataupun ujian nasional. Nah, adapun ekstrakurikulernya seperti pramuka, paskibra, palang merah remaja, drum band, pencak silat, karate, angklung, merawit, sains klub, futsal, basket, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dapat diterima dan didukung oleh orang tua peserta didik baik secara moral maupun finansialnya. Yang kedua yaitu public speaking. Nah, public speaking adalah seni berbicara di depan umum tentang suatu hal tertentu secara lisan dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan informasi. Yang akhir-akhir ini menjadi hal umum di kalangan masyarakat. Berbicara di depan umum tidaklah mudah, dibutuhkan kemampuan khusus sehingga dapat menjelaskan maksud dan tujuan si pembicara berada di depan umum. Yang ketiga yaitu riset. Nah, salah satu kegunaan riset dalam pekerjaan humas adalah untuk mendukung informasi dalam bentuk siaran pers yang akan disebarkan kepada media. Kemampuan riset yang dimiliki akan membantunya dalam menyusun pesan yang tepat sasaran yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, setiap publikasi yang dilakukan harus didasari pada riset yang mendalam. Selain untuk persiapan publikasi riset, juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang keempat yaitu ada manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini merupakan proses untuk melakukan pengontrolan akan waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas. Nah, sebagai seorang humas penting dalam melakukan manajemen waktu agar dapat menggunakan waktu semaksimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu kemampuan presentase. Nah, dengan kemampuan presentase yang efektif, kita akan mampu membuat acara seperti pertemuan, meeting, seminar, ataupun perkuliahan, sehingga menjadi lebih menyenangkan. Kita juga mampu membuat audiens menerima informasi lebih baik, terhibur, dan terinspirasi karena materi yang diberikan itu bermanfaat. Begitulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kebutuhan humas dalam pendidikan, yaitu komunikasi. Komunikasi berperan penting dalam humas karena untuk membentuk dan memelihara hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara humas dalam lembaga pendidikan akan menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial merupakan sarana diseminasi informasi dan media interaksi yang digunakan oleh humas untuk berhubungan dengan publik. Banyak sekali pemanfaatan media sosial bagi humas di masa krisis, yaitu sebagai identitas atau branding suatu lembaga pendidikan. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai monitoring isu dan krisis. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Di sini yang pertama kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan dan hasrat untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki dan menjadi diri sepenuhnya sesuai kemampuan diri yang dinilai berdasarkan tinggi values atau kebutuhan akan nilai-nilai baik. Yang kedua yaitu ada kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Dalam teori Maslow, ini diharapkan seorang guru atau pendidik menerapkan sikap dan pendekatan secara personal untuk setiap siswa, dikarenakan setiap siswa itu memiliki cara penerimaan dan karakteristik yang berbeda. Contohnya, hubungan guru atau pendidik dengan siswa, yakni saat memberikan pertanyaan dan siswa memberikan tanggapan, maka guru itu harus memberikan apresiasi dan ungkapan balik dengan kalimat positif.
Guru perlu mendengar apa yang disampaikan siswa, menghormati hasil pemikiran dan perasaannya, bahkan setiap pendapat dan keputusan pun harus direspon dengan baik. Selain itu, kita perlu mengerti bahwa hubungan siswa dengan siswa juga perlu diperhatikan kebutuhan ini. Contohnya yaitu siswa diberikan tugas untuk kerja kelompok yang akan dipresentasikan, maka antar siswa dalam kelompok itu harus mampu menciptakan sikap saling percaya dan menghargai, mendengar pendapat dan tanggapan satu dengan yang lain, serta asertif dalam menyampaikan pendapat. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada Bunda. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, kebutuhan harga diri. Nah, kebutuhan harga diri adalah pemenuhan kebutuhan selanjutnya, yaitu harga diri. Nah, contohnya, siswa diberikan kepercayaan untuk mengikuti kepanitiaan seperti OSIS atau mengikuti perlombaan yang mewakili kelas bahkan sekolah. Kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa yang memenangkan perlombaan dan memberikan semangat serta dukungan kepada siswa yang belum berhasil menjadi pemenang atau berprestasi. Sekolah dan guru juga perlu memperhatikan terkait peringatan atau hukuman yang akan diberikan. Contohnya, siswa yang melanggar peraturan seperti telat masuk kelas dan tidak menggunakan dasi dan lain sebagainya, maka siswa diberikan peringatan atau teguran secara personal di dalam ruang BK dan tidak di depan umum. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yakni rasa aman di mana tahapan ini mulai menjadi sedikit kompleks dikarenakan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan sangat diperhitungkan oleh setiap orang tua siswa. Dalam pengaplikasiannya, orang tua akan lebih tenang atau orang tua akan lebih merasa aman dan tenang saat di sekolah. Siswa mendapat fasilitas yang baik serta ada petugas keamanan di gerbang sekolah, pemasangan CCTV di lingkungan sekolah. Setiap ruangan memiliki fasilitas seperti APAR, sensor kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan mendasar sebelum kebutuhan lain terpenuhi. Adapun beberapa contoh kebutuhan fisiologi dalam pendidikan yakni menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai, kemudian temperatur yang tepat, menyediakan kamar mandi atau toilet dalam jumlah yang seimbang, dan menyediakan ruangan dalam lahan untuk istirahat bagi siswa yang representatif. Nah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.